Seringkali kita temukan tidak sedikit murid yang merasa kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi. Murid yang belajar dengan cepat merasa tidak memiliki tantangan, sementara yang lambat merasa tidak mendapat bantuan semestinya. Bukan hanya itu, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan, minat ataupun profil belajar mereka, terkadang mereka tidak temui di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi sangat memahami hal tersebut, bahwa kebutuhan belajar murid tidaklah sama, sehingga kita sebagai guru yang merdeka perlu menyediakan sumber belajar, metode, serta strategi pembelajaran, bahkan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid kita masing-masing, tentunya dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, guru kelas 6 pada SD Negeri 1 Wotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran tentang pembelajaran diferensiasi matematika pada materi bangun ruang dengan media Ultabar. Kali ini, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan media permainan tradisional, yaitu ular tangga. Namun bukan sembarang ular tangga. Saya mengintegrasikannya dengan beberapa aplikasi permainan kuis dan web dengan menggunakan barcode. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas, beberapa murid terlihat kurang fokus, bosan, dan kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Mereka cenderung tidak memperhatikan pada saat guru mengajar dan tidak jarang mengganggu teman-teman yang lainnya yang sedang menyimak penjelasan guru, sehingga berdampak pada hasil belajar mereka. Tujuan pembelajaran yang telah dirancang pun tidak tercapai. Saya merasa prihatin, karena walaupun saya telah menjelaskan berulang-ulang, murid tetap belum dapat memahami materi yang diajarkan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat diperlukan untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Sebagai langkah awal, saya melakukan asesmen awal pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Asesmen yang dimaksud adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif pada awal tahun ajaran dengan memanfaatkan aplikasi Quizzes sehingga diperoleh bahwa dari 22 siswa, sebanyak 11 siswa memiliki gaya belajar visual, 5 siswa auditori, dan 6 siswa lainnya bergaya belajar kinestetik. Asesmen diagnostik kognitif diberikan untuk kita dapat memetakan murid berdasarkan tingkat kategori pemahaman, yakni kategori 1 paham utuh, kategori 2 paham sebagian, dan kategori 3 belum paham. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif, sebanyak 3 siswa dikategorikan paham utuh, 12 siswa paham sebagian, dan sisanya yaitu sebanyak 7 siswa dikategorikan belum paham. Hasil dari asesmen tersebut juga menjadi acuan saya dalam membentuk kelompok belajar murid. Murid dengan kategori paham utuh akan menjadi narasumber di kelompok mereka masing-masing. Sebaliknya, guru wajib melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan lebih dalam kepada murid dengan kategori belum paham. Selain itu, hal tersebut juga sangat membantu saya dalam mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada murid, sehingga saya perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video, audio, melalui penjelasan yang telah direkam guru sebelumnya, dan lembar kerja tentunya untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar murid. Pembelajaran ini berfokus pada 2 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, murid akan melihat sumber belajar yang berbeda sesuai dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Sedangkan pada diferensiasi proses, setiap kelompok akan bekerja sama dengan peran masing-masing sesuai dengan kategori tingkat pemahaman mereka, dan evaluasi akan dilakukan sesuai dengan gaya asesmen. Sebelum memulai pembelajaran, saya biasanya memberikan ice breaking kepada siswa. Tujuannya untuk memusatkan perhatian murid terhadap pembelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan poin-poin materi kepada siswa melalui bantuan teknologi, dan kali ini saya menggunakan Canva for Education.
Selanjutnya saya memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan diajarkan pada hari ini, yakni bagaimana sebuah benda dikatakan sebagai bangun ruang. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan awal atau pengetahuan awal dari peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian, murid dengan gaya belajar visual akan mempelajari materi dengan mengamati video animasi pembelajaran tentang bangun ruang melalui YouTube. Murid dengan gaya belajar auditori akan belajar dengan mendengarkan rekaman penjelasan dari guru, dan murid kinestetik akan menyelesaikan lembar kerja dengan menggunakan media permainan ultabar atau ular tangga dengan barcode. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan media ultabar adalah: pertama, memberikan penjelasan mengenai game yang akan dimainkan. Selanjutnya, saya meminta murid untuk membaca petunjuk permainan ular tangga yang telah tersedia, dan saya juga tidak lupa menjelaskan aturan-aturan dalam memainkan game tersebut. Kemudian, secara berpasangan, murid memainkan game ultabar. Pada langkah ini, peserta didik akan memainkan game kuis tersebut dengan menggunakan dadu dan pion, serta memindai barcode yang terdapat pada papan permainan tersebut sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Yakni ketika pion berpijak pada kotak yang terdapat gambar bangun ruang, pemain akan memindai barcode yang tersedia pada flashcard bangun ruang. Ketika berpijak pada kotak kuis, murid memindai barcode kuis yang terintegrasi dengan kuisis, dan begitu seterusnya. Selama kegiatan berlangsung, murid terlihat begitu bersemangat dan bahagia, dan hal tersebut akan berdampak pada hasil belajar mereka. Selanjutnya, murid merangkum pengetahuan atau menulis beberapa poin penting yang telah mereka investigasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Setelah itu, murid diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi berupa rangkuman di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan. Sebagai kegiatan penutup, guru dan murid bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, dilanjutkan dengan melakukan asesmen formatif. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media permainan dalam pembelajaran, ada banyak hasil dan manfaat yang baik, yaitu siswa menjadi lebih bersemangat untuk belajar, dan ketika mereka berpartisipasi dalam permainan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Media permainan seringkali memadukan informasi dan tugas dalam konteks yang menarik. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan retensi pengetahuan siswa, karena siswa cenderung lebih baik mengingat informasi yang dipelajari dalam konteks yang relevan dan menarik. Menurut saya, permainan menggunakan media ultabar sangat keren dan seru, dan kita bisa belajar sambil bermain. Tadinya saya selalu mengantuk ketika belajar matematika, tetapi saya jadi semangat ketika menggunakan media ini. Sebagai guru, saya merasa sangat bahagia melihat siswa merasakan dampak positif dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media permainan ultabar tersebut, sehingga murid dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya, dan hal tersebut dapat tercapai dan akan berdampak pada hasil belajar murid.